Ya, kita harapkan gencatan senjata dan perdamaian segera terwujud ya. Akan tetapi, seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah-tengah pembicaraan AS Iran di Swiss. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת, לתאר את המרחב עם מחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד צבאי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Warga di Bin, Lebanon kembali ke rumah mereka pasca penarikan pasukan Israel di kawasannya. Miris, rumah mereka hancur bak dilanda gempa bumi skala besar. Rumah-rumah hancur. Bangunan-bangunan rata dengan tanah. Inilah kondisi terkini di kawasan Diblin, Lebanon. Warga berjalan melewati desa yang porak-poranda, meninjau kerusakan dan sisa-sisa properti mereka. Warga desa Diblin di distrik Marjayun mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah pasukan Israel menarik diri. شوفي ما بتنشاف يا خي شوف يعني زلزال او هزه ارضيه ما بعرفش بركان فيها هون براكين مش بركان واحد مثل ما انك شايف خراب وين ما كان يا استاذنا. صرنا هذا الشهر الخامس هلا اللي نحن كنا مش قادرين فيه نفوت على ضيعتنا بس هلا الحمد لله وللاسف هي بتبعد كنا نحن 2 كيلومتر او 3 كيلومتر ومش قادرين نفوت عليها حتى نوصل لعند اول الضيعه. كان مسكر من الجيش اللبناني مسكرين الجيش اللبناني حفاظا على سلامه العالم انه هن ما بدهم يخلفوا حدا يفوت على الضيعه بس الحمد لله هلا كتر خير الله هي نحن بضيعتنا وهيدا كل المشهد اللي قدامك هيدا ان شاء الله بهمه اهل الضيعه والاوادم والطيبين وكله بيرجع ان شاء الله. Kantor Berita Nasional melaporkan bahwa pada hari Jumat, tim dari Resimen Zeni Angkatan Darat mulai memasuki kota Diblin dan Balat. Mereka ditugaskan akan melakukan operasi pemulihan dan pembersihan secara ekstensif di daerah ini. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel pada Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang meninggal dunia akibat serangan. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت الكامل.
Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Ya, sebenarnya usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak sudah kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak.